Bayangkan, bertahun-tahun kerja di negeri orang. Berkeringat, menangis, diperlakukan seperti budak. Lalu pulang dan justru harus tidur di kandang ayam? Ini bukan cerita fiksi. Ini nyata. Dan menyakitkan. Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel penuh kisah nyata yang menginspirasi, menyentuh, dan seringkali membuat hati kita teriris. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik subscribe untuk dukung channel ini agar terus menyajikan kisah-kisah nyata yang penuh makna. Dan seperti biasa, yang nonton dari Lumajang, Surabaya, Cianjur, bahkan dari luar negeri, tulis di komentar, "Aku dari nama kota." Ikut merasakan sakitnya kisah ini. Desa itu sunyi, jauh dari pusat kota, tak banyak yang tahu namanya. Di sanalah seorang gadis bernama Siti Rohmah tumbuh bersama keluarganya. Ayah yang buruh tani dan ibu yang sakit-sakitan. Rumahnya berdinding anyaman bambu, atapnya bocor jika hujan, dan lantainya masih tanah. Namun dari tempat yang nyaris dilupakan dunia itu, tumbuh mimpi yang lebih besar dari langit. Siti hanya tamatan SMP. Ia anak kedua dari 4 bersaudara, tapi sejak kecil paling sering membantu ibunya menanak nasi, mencuci pakaian, dan memikul air dari sumur sejauh 300 meter. Satu-satunya hiburannya hanyalah melihat pesawat terbang melintas. Saat melihat ekor besi itu di langit, ia sering berbisik, "Suatu hari aku akan naik itu, aku akan keluar dari sini." Miskin bukan pilihan, tapi tetap miskin juga bukan takdir yang harus dipeluk selamanya, pikir Siti. Tapi mimpi besar dari desa kecil itu tak cukup hanya dengan angan. Maka saat ada tetangga pulang dari Arab memakai emas tebal dan bawa oleh-oleh sekarung, Siti mulai bertanya-tanya, "Bu, kerja di Arab gimana caranya?" Itulah awalnya. Usianya baru 24 tahun saat akhirnya memberanikan diri mendaftar jadi TKW. Dengan pinjaman dari koperasi, ia membuat paspor dan berangkat ke Arab Saudi lewat agen. Tak banyak yang tahu, di malam sebelum keberangkatan, ia menangis diam-diam di bawah pohon mangga belakang rumah. "Bu, Siti pergi ya. Kalau nanti Siti berhasil, Siti bangun rumah buat ibu." Perjalanan ke Arab tidak semegah cerita tetangga. Sesampainya di Riyadh, ia langsung dibawa ke rumah majikan dan mulai bekerja. Bukan satu rumah, tapi 3 lantai. Tak ada hari libur. Bangun sebelum adzan subuh dan baru tidur tengah malam. Tidurnya pun di lantai dapur, beralas selimut tipis. 3 bulan pertama, ia masih kuat. Tapi memasuki tahun pertama, tubuhnya mulai sakit-sakitan. Sendi-sendi nyeri, dan rambut mulai rontok. Saat meminta izin berobat, majikannya hanya menjawab, "Enti diam. Enti kerja, makan cukup, tidak sakit." Dan begitulah, hari-harinya berlalu dengan diam dan doa. Yang membuatnya bertahan hanya satu. Bayangan rumah bambu di Lumajang, wajah ibunya, dan harapan bahwa adik-adiknya bisa sekolah sampai sarjana. Setiap hari, Siti menyisihkan uang. Satu hal yang membuatnya mampu bertahan adalah kebiasaan menulis surat untuk diri sendiri. Di balik koper pakaiannya, ada puluhan lembar kertas dengan tulisan tangan. "Siti, kamu kuat. Hari ini memang sakit, tapi besok bisa lebih baik. Ingat ibu. Ingat adikmu yang harus kuliah." Tapi ujian belum selesai. Di tahun ketiga, gaji yang dijanjikan tak kunjung datang. Ia bekerja siang malam, tapi uang tak dikirim. Saat ia protes, majikannya malah berkata, Nanti semua dikasih bareng." Hingga 5 tahun. Tak ada sepeser pun yang diterima. Saat itu, Siti sudah seperti boneka, hidup tapi tak merasa hidup. Hingga pada tahun ke-6, ia berhasil menghubungi Kedutaan Besar Indonesia dan menceritakan kondisinya. Setelah proses panjang, ia dipindahkan ke rumah majikan baru. Kali ini, lebih manusiawi. Gajinya rutin dibayar. Ia bisa membeli baju baru dan sesekali kirim uang ke kampung. Tapi luka lama tak begitu saja hilang. 5 tahun di tempat majikan pertama, dan 7 tahun di tempat majikan kedua. Total 12 tahun. Ia mengorbankan masa mudanya. Teman-teman seangkatannya sudah menikah dan punya anak. Siti? Ia hanya punya mimpi dan segenggam tabungan, sekitar 300 juta rupiah. Jumlah yang tak sebanding dengan penderitaan 12 tahun. Tapi cukup membuatnya percaya diri pulang ke kampung halaman. Hari itu, ia turun dari pesawat di Bandara Juanda.
Jemarinya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia sudah membayangkan pelukan ibunya, sambutan adik-adiknya, dan mungkin tetangga yang bangga. Ia naik travel menuju Lumajang. Di dalam mobil, ia memandangi sawah, rumah-rumah tua, dan langit yang kini terasa lebih ramah dari langit Arab. Akhirnya pulang juga, Bu, bisiknya. Sesampainya di desa, ia berdiri di depan rumah tua yang dulu ia tinggali. Tapi ia bingung. Rumah itu sudah rata. Tak ada apa-apa selain bekas puing dan pohon pisang yang tumbuh di sisi. Ia menoleh ke kanan dan melihat adik lelakinya. Mas, rumahnya mana? Dan disitulah dunia Siti mulai runtuh. Siti masih berdiri terpaku. Matanya menatap puing-puing yang berserakan di atas tanah kering tempat rumah masa kecilnya dulu berdiri. Tanah itu kini kosong. Hanya tertinggal bekas fondasi dan batu bata yang menghitam, tertutup ilalang. Ia menoleh lagi ke arah adiknya, berharap ini hanya mimpi buruk. Mas, rumah kita kenapa? Tanyanya dengan suara gemetar. Adiknya, Husen, hanya mendesah pelan. Ia lebih tinggi dari Siti, wajahnya keras, dan sikapnya seperti sedang berbicara dengan orang asing, bukan kakak kandungnya sendiri. Rumah udah dijual. Waktu ibu sering masuk rumah sakit, kita butuh uang. Mau gimana lagi? Siti mundur selangkah, seolah ditampar angin. Dijual? Tapi itu rumah warisan. Itu rumah kita, Mas. Kenapa nggak nunggu aku pulang dulu? Nunggu? Kamu di Arab puluhan tahun. Siapa tahu kamu udah lupa kampung, balas Husen dingin. Lagian kamu kan belum pernah kirim uang sepeser pun ke rumah. Siti tercekat. Ia ingin teriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Ia sudah 2 kali kirim uang, tapi diam-diam melalui tetangga agar tak jadi rebutan keluarga. Ia pikir itu cara paling aman. Tapi ternyata, dianggap tak peduli. Terus, aku tinggal di mana sekarang? Lirihnya. Husen menggaruk kepala, lalu menunjuk ke arah belakang rumah milik iparnya. Tinggal di situ dulu, belakang rumah. Sementara aja, sampai kamu beli rumah sendiri. Siti mengikuti arah jarinya. Di belakang rumah yang tampak lebih bagus dari rumah masa kecil mereka dulu, ada bangunan kecil dari kayu lapuk, setengah tertutup terpal. Saat ia berjalan mendekat, bau menyengat langsung menusuk hidung. Bau ayam, bau kotoran, bau kandang. Itu bukan tempat tinggal. Itu kandang ayam yang sudah tak dipakai. Ada tikar bekas digelar di lantai tanah. Bantal buluk di pojok ruangan, dan 1 ember air di sudut. Beberapa bulu ayam masih beterbangan di sana. Ini? Tanya Siti nyaris tak percaya. Daripada kamu tidur di luar? Kami udah bersihin kandangnya semampunya. Anggap aja ini kayak kos-kosan darurat, kata iparnya sambil tertawa kecil. Dan detik itu juga, dunia Siti terasa berhenti. Ia bahkan tak bisa menangis. 12 tahun bekerja di negeri orang. 12 tahun disiksa, dihina, dan ditahan gajinya. 12 tahun menabung demi keluarga. Lalu pulang-pulang, ia ditempatkan di kandang ayam. Di malam harinya, Siti tak bisa tidur. Udara dingin menembus tulangnya. Ia menarik selimut lusuh yang ia bawa dari Arab, lalu duduk diam. Bulan bersinar dari celah-celah kayu yang bolong di atap. Suara jangkrik bercampur dengan batuk ibunya dari kejauhan. Air matanya tak bisa ia tahan lagi. Bu, ini balasan dari semua yang aku korbankan. Di pagi hari, Siti mencoba bersikap biasa saja. Ia membeli air galon dan memasak mie instan dengan kompor portabel dari koper. Tapi saat membuka koper, ia mendapati tas kecil berisi tabungannya masih utuh. Ratusan lembar uang pecahan 100.000, hasil 12 tahun kerja. Ia menatap uang itu seperti menatap luka. Ia bahkan takut menunjukkannya ke keluarga. Karena di rumah itu, kebaikan bisa berubah jadi rebutan. Benar saja, beberapa hari setelah ia pulang, Husen mulai bertanya pelan. Kamu bawa berapa? Ti? Katanya kerja di Arab lama. Pasti banyak. Ya. Siti hanya tersenyum. Sedikit, Mas. Udah banyak yang aku kirim ke sini dulu. Padahal ia tahu, tak ada satupun yang masuk ke tangan Husen dari uang-uangnya dulu. Tapi ia memilih diam. Tak ingin perang di tengah rumah tangga orang lain. Ia hanya ingin damai, walau tinggal di kandang ayam.
Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu malam, saat Siti pergi ke warung sebentar, koper miliknya dibongkar diam-diam. Uang dalam tas kecil itu hilang. Tak semuanya, tapi hampir separuhnya. Ia panik. Tapi saat menuduh, tak ada yang mengaku. Siapa yang masuk kandang? Gila ya, masa nuduh keluarga sendiri? Kamu itu jangan pelit amat. Kita ini keluarga. Siti tak menjawab. Ia hanya duduk di atas tikar usang, memeluk bantal, dan membiarkan air mata jatuh satu-satu. Malam itu, ia menulis di balik bungkus mie instan. Mungkin aku bukan pulang. Mungkin aku sedang tersesat. Malam itu angin berhembus dingin. Di dalam kandang ayam yang kini menjadi tempat tidurnya, Siti Rohmah duduk memeluk lutut. Tubuhnya bergidik bukan hanya karena udara, tapi karena rasa hampa yang mulai merambat pelan-pelan ke seluruh jiwanya. Setelah uangnya hilang sebagian dari dalam koper, ia hanya bisa diam. Menangis tak akan mengembalikan uang itu. Marah pun percuma. Karena orang yang ia curigai mencurinya adalah adiknya sendiri, Husen. Ia melihat perubahan sikap adiknya setelah ia pulang dari Arab. Tatapan Husen tak lagi seperti dulu, seperti adik yang suka merepotkan tapi hangat. Kini tatapannya penuh perhitungan, sinis, dan kadang seperti menganggap Siti beban, bukan keluarga. Beberapa hari kemudian, ibunya jatuh sakit. Siti langsung merawatnya. Mandiin, suapin, dan jagain tiap malam. Di situ, ibunya sempat membisikkan sesuatu saat semua orang tertidur. Siti, jangan marah sama Husen ya. Siti menunduk. Hatinya makin nyeri. Emang kenapa, Bu? Ibunya menarik napas panjang. Waktu kamu di Arab, Husen susah. Dia nekat jual rumah. Uangnya dipakai buat hidup dan lunasin utangnya. Uang tabunganku juga. Bu, yang hilang itu Husen? Ibunya hanya diam, lalu menangis pelan. Siti menahan tangisnya. Ia ingin menjerit. Tapi melihat ibunya, perempuan tua yang tubuhnya makin kurus dan batuk-batuk tak berhenti, ia tak sanggup. Ia memilih diam. Bukan karena lemah, tapi karena tak ingin menyakiti lebih banyak orang. Tapi diam bukan berarti luka itu hilang. Setiap malam, Siti mulai menulis di buku kecil yang dulu ia bawa dari Arab. Buku catatan pengingat doa dan motivasi diri, kini jadi tempat ia mencurahkan isi hati. Dulu aku tahan disiksa majikan. Dipukul, dimaki, tidak digaji. Tapi sakit paling dalam justru datang saat pulang ke rumah sendiri. Aku tidak marah karena uangku hilang. Aku sakit karena kepercayaan itu dirampas. Aku bukan tamu, tapi diperlakukan seperti orang asing. Rumah yang kutuju puluhan kali dalam doa, ternyata sudah tak ada untukku. Hari-hari berikutnya, ia mulai dikucilkan. Husen dan istrinya semakin jarang menyapanya. Bahkan anak-anak mereka dilarang bermain ke kandang ayam. Jangan sering-sering ke situ. Nanti bau, ujar istrinya Husen. Siti hanya tersenyum getir. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada diasingkan oleh orang-orang yang dulu menjadi alasanmu bertahan hidup. Ia mulai berpikir, untuk apa pulang? Untuk apa kerja keras selama 12 tahun kalau akhirnya hanya jadi hinaan di tanah sendiri? Tetangga-tetangga mulai bertanya, Siti pulang ya? Kok tinggal di kandang ayam? Dan gosip mulai bertebaran. Ada yang bilang uangnya habis di Arab, ada yang bilang ia punya masalah mental, ada juga yang menuduhnya pelit. TKW itu biasanya banyak duit, kok gak ngasih-ngasih ke keluarganya? Pantesan tinggal di kandang, mungkin keluarganya malu kali. Kalimat-kalimat itu menyayat lebih tajam daripada pisau. Ia tak bisa melawan. Karena siapa yang akan percaya pada seorang perempuan yang tinggal di bekas kandang ayam? Siti mulai kehilangan nafsu makan. Berat badannya turun. Tubuhnya semakin kurus. Suatu malam, ia pingsan di depan kandang saat sedang mengambil air. Tetangga yang melihatnya segera memanggil kepala dusun. Dan dari sanalah, kisah Siti mulai tersebar. Diam-diam, seorang relawan sosial dari kota yang sedang melakukan pendataan warga miskin datang dan menemuinya. Mbak, saya boleh tanya sedikit? Kenapa Mbak tinggal di sini? Siti ragu menjawab, tapi suara lembut dan mata penuh empati dari relawan itu membuatnya luluh. Ia pun bercerita. Pelan-pelan. Dari awal kerja di Arab, disiksa,
sampai kehilangan uang dan tempat tinggal. Relawan itu merekam ceritanya, tentu dengan izin, dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan jam, videonya menyebar cepat. Netizen tersentuh, marah, dan mulai berdonasi. Namun Siti menolak bantuan itu. Ia tidak ingin dikenal karena kesedihannya. Ia tidak ingin viral karena dijadikan kasihan. Ia hanya ingin dihargai, dianggap ada, dan bisa hidup layak seperti manusia lain. Namun dari situ, banyak orang mulai berdatangan. Bukan hanya memberi sembako, tapi juga mendengarkan kisahnya. Beberapa dari mereka bahkan berkata, "Mbak Siti, kisahmu membuat kami malu. Kami sering marah hanya karena nasi asin. Tapi Mbak Siti bertahan dalam sunyi, dalam luka, dalam diam. Kami doakan Mbak bisa bangkit. Dunia harus tahu, bukan semua yang pulang dari Arab itu langsung bahagia. Kadang, mereka justru pulang ke rumah yang tak lagi menerima." Hari-hari berlalu di kandang ayam itu seperti lembaran-lembaran waktu yang beku. Pagi dan malam tak ada bedanya bagi Siti Rohmah, perempuan yang dulu bekerja 12 tahun di tanah Arab demi sebuah pulang yang kini terasa palsu. Tapi seperti embun yang selalu turun meski langit penuh abu, harapan mulai mengetuk pintunya dengan cara yang tak ia duga. Semua bermula dari satu video pendek. Wajah Siti dalam video itu tampak letih. Ia duduk di depan kandang ayam dengan das terlusuh dan tatapan kosong ke arah langit. Di belakangnya terlihat papan kayu rapuh dan atap plastik biru yang koyak. "Namaku Siti Rohmah. Aku TKW di Arab Saudi selama 12 tahun. Saat pulang, aku tak punya rumah. Jadi aku tinggal di kandang ayam ini," ucapnya dalam video itu. Video berdurasi 2 menit 15 detik itu langsung meledak. Dalam 2 jam, ditonton lebih dari 800.000 kali. Dalam sehari, 2,5 juta views. Netizen dari berbagai kota membanjiri kolom komentar. Tanda panah kanan tebal 2, "Gila! Ini negara apa? Pahlawan devisa tidur di kandang ayam." Tanda panah kanan tebal 2, "Keluarganya kejam banget, tega banget." Tanda panah kanan tebal 2, "Mbak Siti, kamu hebat. Lebih kuat dari kami semua." Tanda panah kanan tebal 2, "Saya dari Padang, ikut doakan Mbak Siti. Semoga diberi ganti kebahagiaan." Beberapa akun influencer dan aktivis kemanusiaan mulai menyuarakan kisahnya. Bahkan seorang pebisnis dari Qatar ikut mengirim pesan pribadi. "Saya siap bantu bangunkan rumah untuk Ibu Siti. Beri saya nomor rekeningnya." Namun saat relawan itu kembali dan menyampaikan berita bahwa donasi untuknya sudah mencapai 70 juta rupiah dalam 24 jam, Siti hanya menatap nanar. Ia tak langsung bahagia. Ia tak langsung percaya. Karena luka yang ia alami bukan soal harta, tapi soal harga diri. Ia tak ingin dikenal dunia sebagai TKW korban yang tidur di kandang ayam. Ia ingin dikenal sebagai pejuang, bukan pengasihani. "Kalau uang itu untuk buat rumah, terima kasih. Tapi saya nggak mau tinggal diam dan hidup dari belas kasihan," ucap Siti pelan. "Saya mau usaha. Saya mau bangkit." Relawan itu mengangguk. "Kami akan bantu." Tapi kali ini, Ibu Siti yang tentukan langkahnya. Beberapa hari kemudian, berita tentang Siti sampai ke pemerintah daerah. Dinas Sosial datang, membawa bantuan pangan dan menyarankan agar Siti pindah ke rumah singgah. Tapi Siti menolak halus. "Saya tidak mau hidup berpindah-pindah seperti barang. Saya hanya butuh tanah kecil. Saya ingin hidup dari hasil keringat saya." Akhirnya, seorang tokoh desa memberikan solusi. Ada sebidang tanah kosong milik seorang tetangga yang bersedia menyewakan dengan harga murah, hanya 100.000 rupiah per bulan. Siti langsung menyewa 3 bulan ke depan. Dengan bantuan relawan dan donasi netizen, sebuah rumah mungil pun mulai dibangun. Hanya berukuran 3x4 meter, berdinding batako, beratap seng. Tapi bagi Siti, itu bukan sekadar rumah. Itu adalah lambang kehormatan. Tempat di mana ia bisa berdiri tanpa menunduk. Ketika rumah itu hampir selesai, Siti mulai memikirkan sumber penghasilan. Ia tak mau uang bantuan habis begitu saja. "Aku mau buka warung kecil," katanya. Maka dibelilah 1 etalase, 2 termos, beberapa toples plastik, dan perlengkapan gorengan. Ia mulai menjual kopi, teh manis, roti, dan tempe goreng di depan rumah barunya. Nama warungnya ditulis dengan spidol di papan triplek.
Warung Kandang Hati. Kenapa namanya itu, Bu? Tanya seorang pengunjung. Siti tersenyum. Dulu aku tidur di kandang ayam. Tapi justru di situ aku belajar tentang hati. Tentang sabar. Tentang tidak membalas keburukan dengan dendam. Warung kecil itu pelan-pelan jadi ramai. Bukan karena menu kopi atau gorengannya yang spesial, tapi karena banyak orang yang ingin bertemu langsung dengan Siti. Mereka datang bukan hanya dari desa sekitarnya, tapi dari kota lain, bahkan luar provinsi. Seorang mahasiswa dari Jakarta datang hanya untuk mendengar ceritanya. Seorang penulis datang dan berkata, "Saya ingin bukukan kisah Ibu Siti." Namun bagi Siti, semua itu tetap ia jaga agar tak membuatnya silau. Ia tetap hidup sederhana. Uang hasil warung, meski hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, membuatnya merasa berdaya. Dulu aku dikasih makan sisa majikan. Sekarang aku bisa masak sendiri dan makan dari tangan sendiri. Rasanya lebih nikmat dari apapun, katanya pada suatu sore. Suatu hari, ibunya datang berjalan tertatih ke warungnya. Sudah lama mereka tak bicara empat mata. Siti langsung menyambut dan duduk bersimpuh di depannya. Sang ibu menggenggam tangan Siti. "Nak, maafkan ibu. Ibu tak bisa melindungimu saat kamu pulang. Ibu tak kuat melawan anak-anak sendiri." Siti memeluknya. "Ibu nggak salah apa-apa. Justru karena ibu, aku tetap tinggal di kampung ini. Kalau bukan karena ibu, aku udah pergi." Air mata ibu dan anak itu tumpah di pelukan sore yang hening. Sejak saat itu, perlahan, hubungan mereka kembali hangat. Ibu Siti sering datang ke warung membantu memotong cabai, menyiapkan bumbu. Orang-orang desa yang dulu mencibir, kini malah sering beli kopi dan minta foto bareng. Lucunya, bahkan Husen, yang dulu menjauhinya, pelan-pelan datang juga. "Ih, bisa pinjam duit nggak? Motor anakku nunggak cicilan." Siti menatapnya. Lem. Tapi tak ada benci di matanya. "Aku nggak punya banyak, Mas. Tapi kalau mau bantu di warung, silakan. Aku kasih upah seadanya." Dan untuk pertama kalinya, Husen tertunduk. 3 bulan sudah berlalu sejak warung Kandang Hati berdiri. Setiap pagi, aroma kopi panas dan gorengan hangat mengalir bersama semilir angin desa yang lembut. Meja kayu di depan rumah mungil Siti Rohmah kini tak pernah sepi. Ada yang datang sekadar mampir, ada yang betah duduk berjam-jam, dan tak sedikit yang datang untuk menangis, setelah mendengar langsung kisah hidupnya. Siti, yang dulu tidur di lantai dapur majikan. Siti, yang dulu dianggap hantu oleh anak-anak kecil di Arab karena kulitnya gelap. Siti, yang pernah mengunyah roti sisa dengan air mata. Kini, duduk di bangku panjang warungnya sendiri dengan senyum yang jauh lebih kuat dari luka-luka masa lalu. Tapi hidup tak berhenti pada viralitas. Setelah badai simpati mereda, dunia kembali berjalan seperti biasa. Bantuan tak lagi berdatangan seperti dulu. Para relawan pulang, media berganti isu, dan netizen mulai sibuk dengan drama baru. Namun, Siti tidak mengeluh. Ia tahu dari awal, yang ia butuhkan bukan sorotan, tapi tempat untuk berpijak. Setiap hari, Siti bangun sebelum azan subuh. Ia wudhu, salat tahajud, lalu menyalakan kompor untuk memanaskan air. Sambil menunggu, ia menuliskan satu kalimat di buku kecilnya. Hari itu tertulis, "Tuhan, terima kasih. Aku tidak tinggal di istana, tapi aku sudah tidak tinggal di kandang lagi." Di tengah kesibukannya berjualan, Siti juga membuka kelas ngaji kecil-kecilan untuk anak-anak di desa. Di halaman rumahnya yang sempit, anak-anak duduk beralaskan tikar, membawa Iqra dan Al-Quran. Ia tidak meminta bayaran, hanya senyuman dan semangat belajar. Dari situlah, makin banyak warga yang kembali menghargainya. Yang dulu menggunjing, kini datang untuk belajar. Yang dulu menertawakan, kini mendengarkan. Suatu hari, seorang ibu berkata padanya, "Bu Siti, dulu saya kira ibu itu keras kepala. Tapi setelah lihat cara ibu ngajar, sabar sekali, padahal hidup ibu berat." Siti hanya tertawa kecil. "Karena hidup saya berat, makanya saya belajar sabar. Kalau hidup saya ringan, mungkin saya akan sombong." Namun, ada satu hal yang selama ini Siti tahan sendiri, rasa takut untuk kembali percaya. Ia sudah terlalu lama merasa dikhianati, bahkan oleh darah daging sendiri.
Ia mulai takut membuka hati, bahkan untuk sekadar berteman dekat. Ia menjaga jarak, walau tersenyum. Ia ramah, tapi hatinya masih menggenggam luka. Hingga suatu malam, datang seorang pria paruh baya ke warungnya. Namanya Pak Joko, Duda, petani sederhana dari desa sebelah. Ia sering mampir. Tapi malam itu ia datang dengan membawa 2 mangga matang dan 1 kalimat pelan. Bu Siti, saya tahu ibu sudah banyak terluka. Tapi kalau ada ruang kecil untuk seseorang duduk di hati ibu, saya ingin mendaftar. Siti terdiam. Mangga itu diletakkan di meja. Tidak ada bunga. Tidak ada janji muluk. Hanya tatapan jujur seorang lelaki yang juga tahu rasanya sepi dan ditinggal. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Siti tertawa lepas. Pak Joko ini aneh. Tapi saya suka keanehan yang sopan. Hari-hari setelah itu, Pak Joko sering membantu di warung. Ia membawa hasil kebunnya untuk dijual, memperbaiki talang air, dan memperbaiki rak-rak kayu di rumah mungil Siti. Bukan cinta seperti sinetron, bukan kisah romantis bak drama. Tapi perlahan, rasa aman tumbuh kembali dalam hati Siti. Dan itu sudah lebih dari cukup. Lalu bagaimana dengan Husen? Beberapa bulan setelah warung Siti mulai stabil, Husen mengalami kebangkrutan kecil. Usaha tambal bannya tutup, dan ia harus menjual motornya. Istrinya mulai cerewet, dan anak-anaknya menolak sekolah karena malu. Suatu siang, Siti melihat Husen duduk di depan rumah, sendirian. Tubuhnya kurus, wajahnya lebih tua. Siti membawa segelas teh manis dan semangkuk gorengan, lalu duduk di sampingnya. Mau cerita, Mas? Husen tak menjawab, tapi air matanya jatuh. Aku salah, Ti. Aku iri. Aku kira kamu cuma bawa capek. Ternyata kamu bawa kehormatan. Kamu gak pernah pamer, tapi kamu bangkit sendiri. Aku malu banget. Siti menatap langit. Waktu aku tidur di kandang ayam, yang aku pikir bukan siapa yang salah. Tapi bagaimana caranya aku gak ikut jadi orang yang sama? Ia menoleh, tersenyum, dan menepuk bahu Husen. Mas, gak ada keluarga yang sempurna. Tapi kita bisa jadi lebih baik. Aku udah maafin semuanya. Sekarang giliran Mas bangkit juga. Dan sejak itu, hubungan mereka perlahan pulih. Husen mulai membantu di warung. Tidak setiap hari, tapi cukup untuk mempererat silaturahmi yang dulu sempat putus oleh ego dan keserakahan. Kini, setahun sejak pertama kali viral, Siti Rohmah sudah tidak dikenal sebagai TKW yang tinggal di kandang ayam. Ia dikenal sebagai perempuan kuat yang tidak pernah menyerah. Sebuah media nasional bahkan menobatkannya sebagai warga inspiratif 2025. Tapi Siti tak ingin jadi tokoh. Ia hanya ingin jadi rumah. Rumah bagi anak-anak yang ingin belajar. Rumah bagi mereka yang putus asa. Rumah bagi siapapun yang butuh bukti bahwa luka bisa sembuh jika dirawat dengan keikhlasan. Di dinding rumah mungilnya, tergantung satu foto besar. Foto saat ia berdiri di depan kandang ayam itu, mengenakan daster hijau dan senyum tipis. Di bawahnya tertulis, "Dulu aku tidur di kandang. Tapi aku tidak tinggal di sana selamanya. Tempat terendah hidupku adalah pijakan pertama untuk berdiri."